Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 201 di dalam kantor pabrik, Leon dan Ariel bertemu dengan manajer pabrik Guido Boyd. Dia adalah seorang pria parubaya yang agak gemuk dan mengenakan setelan bisnis. Guido mempunyai andil dalam operasional pabrik sehari-hari, mengawasi banyak proses termasuk produksi, pengiriman, dan pemeriksaan kualitas. Dia adalah bagian dari manajemen puncak perusahaan, dan bahkan mungkin dianggap sebagai salah satu orang penting. Namun, Leon dan Ariel adalah individu berpangkat tinggi yang dikirim oleh kantor pusat untuk memeriksa pabrik, dan mereka juga merupakan orang yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Wick Group. Ariel, khususnya, dianggap sebagai sosok yang berkuasa di kalangan petinggi kantor pusat, jadi Guido harus ekstra hati-hati saat berada di dekat mereka. Miss Summers, Mr. Wolf, izinkan saya mengajak kalian berdua berkeliling di bengkel, Guido menawarkan dengan hormat. Tidak apa-apa, Tuan Boyd. Tuan Wolf dan saya di sini dalam kunjungan informal. Kami hanya akan melihat situasi di sini. Anda dapat melanjutkan tugas biasa Anda daripada membawa kami sendiri ke bengkel. Suruh seseorang mengantar kita ke sana. Ariel memberinya senyuman singkat. Begitu, ya, tidak apa-apa juga. Guido merenung sejenak lalu memanggil penanggung jawab manajemen produksi bengkel. Nama penanggung jawabnya adalah Stanley Wallace. Pada usia 37 atau 38 tahun, tubuhnya yang sedang dan kulitnya yang agak kecoklatan membuatnya tampak seperti seseorang yang memiliki banyak keterampilan dan pengalaman kerja. Nona Summers, Tuan Wolf, ini Stanley Wallace, kepala bengkel pabrik kami, Guido memperkenalkan secara singkat. Stanley, keduanya di sini adalah Nona Summers dan Tuan Wolf dari kantor pusat. Bisakah Anda membawa mereka ke bengkel untuk saya dan membiarkan mereka melihat situasi di sana? Perintah Guido. Kami menghargai bantuan Anda, Tuan Wallace. Leon tersenyum sopan. Anda terlalu sopan, Tuan Wolf. Ini adalah tugas saya. Silakan ikut saya, jawab Stanley dengan hormat. Dia kemudian membawa Leon dan Ariel ke bengkel. Ada persyaratan ketat untuk memasuki bengkel produksi kosmetik. Seseorang biasanya perlu mengenakan setelan ruang bersih, topi, sarung tangan, dan masker. Ini adalah pertama kalinya Leon melihat hal seperti itu, dan dia membutuhkan usaha untuk melakukan semuanya. Setelah memasuki workshop, Stanley mengajak Leon dan Ariel melihat setiap prosesnya. Karena mereka mengenakan pakaian kamar bersih dan sejenisnya, identitas mereka disembunyikan dengan baik. Tidak ada perhatian yang tertuju pada mereka karena tidak ada yang tahu siapa mereka atau untuk apa mereka berada di sana. Setelah mengamati keseluruhan proses, Leon memiliki pemahaman umum tentang bagaimana produk diproduksi dan disempurnakan, sehingga tujuan perjalanan mereka tercapai. Ketiganya keluar dari bengkel bersama-sama. Leon dan Ariel melepas semua perlengkapan pelindung dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Miss Summers panggil Stanley tapi kemudian tidak melanjutkan kalimatnya. Apakah ada masalah? Tuan Wallace, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Stanley ragu-ragu sejenak, tapi sepertinya dia segera memutuskan untuk memberitahunya dan mengatakan itu persen. Ia melanjutkan, hal ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi perusahaan dan menimbulkan banyak pemborosan yang tidak perlu. Hal ini juga mengurangi produktivitas karyawan kami, yang kemudian menyebabkannya. Bab 202 bagian dari paket gaji grup Elegante adalah bonus kinerja, dan karena kapasitas produksi gagal mencapai persyaratan sebelumnya, bonus kinerja akan dikurangi setengahnya. Ini berarti bahwa gaji karyawan tingkat rendah akan dikurangi sekitar $150 setiap bulan tanpa alasan yang jelas, jadi wajar jika semua orang mengeluh tentang hal itu. Itu alasan Stanley memberitahu Ariel ada dua. Di satu sisi, ia merasa bahan bakunya sudah tidak sebaik dulu dan di sisi lain, ia juga memikirkan kepentingan terbaik karyawannya. Masalah? Katamu, ya, semua pengadaan bahan mentah dan produksinya berada di bawah lingkup Tuan Mercer. Anda bisa melaporkan masalah ini ke Mr. Boyd atau langsung ke Mr. Mercer. Maaf saya tidak bisa membantu lebih lanjut, Ariel mengerutkan kening. Stanley tersenyum kecut. Saya akan berterus terang kepada Anda, Miss Summers.
Saya sudah melaporkan hal ini kepada Pak Boyd, tetapi dia tidak pernah memberi saya jawaban langsung. Sebaliknya, Tuan Mercer adalah pemimpin perusahaan tingkat tinggi yang jarang datang ke sini. Tidak mudah bagi manajer bengkel kecil seperti saya untuk bertemu dengannya. Stanley berhenti sejenak sebelum memohon padanya. Nona Summers, Anda adalah salah satu eksekutif puncak perusahaan. Anda mempunyai kekuatan yang besar, dan saya mohon Anda menemukan cara untuk membantu orang-orang yang levelnya lebih rendah itu. Nona, kamu harus melakukan sesuatu. Aku khawatir tanganku terikat. Ariel merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebagai eksekutif senior dari faksi kuat perusahaan, dia mengetahui beberapa informasi orang dalam mengenai bahan mentah. Sebelumnya, perusahaan yang memasok bahan mentah ke grup Elegante adalah dua perusahaan kimia skala menengah di Springfield City. Karena pesatnya perkembangan grup Elegante dalam 2 tahun terakhir, kapasitas produksi kedua perusahaan kimia menengah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan grup Elegante. Ashwin melakukan perjalanan bisnis ke mitra sumber bahan mentah baru, yang saat itu digunakan perusahaan. Meski kualitas sumber baru tidak sebaik sebelumnya, namun harganya relatif lebih rendah. Oleh karena itu, trade-off antara kedua faktor tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan. Sederhananya, itu tidak ada hubungannya dengan Ashwin secara pribadi dan semuanya berkaitan dengan perkembangan perusahaan. Lagi pula, masalah ini berada di bawah yurisdiksi Ashwin, dan Ariel tidak punya hak untuk campur tangan. Kecuali dia bisa menemukan produsen bahan mentah yang lebih baik, dia hanya akan mendatangkan masalah pada dirinya sendiri jika dia melampaui wewenangnya dan ikut campur dalam urusan Ashwin. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan ini? Stanley frustrasi dan putus asa. Dia tahu bahwa $150 atau lebih mungkin tidak berarti apa-apa bagi para eksekutif puncak seperti Ariel. Namun itu sangat penting bagi banyak karyawan tingkat rendah, yang sebagian besar dari mereka mungkin harus mengencangkan ikat pinggang mereka untuk hidup agar bisa menabung lebih dari $1. $150 biaya hidup setiap bulan? Jangan khawatir, Tuan Wallace, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Leon tidak tahan melihat semuanya dan memutuskan untuk mengambil inisiatif menawarkan bantuannya. Berasal dari kalangan paling bawah dalam masyarakat, dia memiliki kehidupan yang sulit dan tahu betapa pentingnya sedikit uang itu bagi para karyawan biasa. Apakah Anda serius? Tuan Wolf? Stanley memandang Leon dengan rasa terkejut dan curiga yang sama besarnya. Sekretaris tidak memiliki kekuasaan nyata dan biasanya hanya melakukan pekerjaan serabutan. Mereka bahkan tidak diberi keterampilan jika tokoh tingkat tinggi seperti Ariel tidak mau campur tangan dalam masalah ini. Stanley bertanya-tanya di mana rahasia kecilnya. Saya harus menyarankan Anda untuk tidak meremehkan Tuan Wolf. Dia adalah orang dengan peringkat tertinggi yang bertanggung jawab dalam segala hal yang melibatkan kerja sama dengan Wick Group. Saya hanya wakilnya. Semua produk yang saat ini diproduksi oleh pabrik Anda memiliki otoritas penuh atas produk tersebut, Ariel menegaskan. Bab 203. Ariel mungkin tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Ashwin, tapi Leon sebagai penanggung jawab kerjasama dengan Wick Group punya hak untuk campur tangan dalam masalah apapun yang berkaitan dengan produk sedang dipasok. Tak satu pun dari tindakannya dapat dianggap melampaui wewenangnya. Stanley tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa sekretaris kecil seperti Leon akan memiliki otoritas yang begitu besar, sampai-sampai sosok yang lebih tinggi seperti Ariel bekerja di bawahnya. Sungguh luar biasa, dan ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang sekretaris yang luar biasa. Jangan khawatir, Tuan Wallace. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Nona yang kata demi kata nanti, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu semua orang mendapatkan manfaat yang layak mereka dapatkan. Ini adalah janji Leon dengan tulus. Terima kasih, Tuan Serigala. Terima kasih banyak. Stanley sangat gembira. Dia meraih tangan Leon dengan penuh semangat, menjabat tangan Leon dengan membungkuk, dan berterima kasih. Kamu terlalu baik, Tuan Wallace. Begitulah seharusnya, kata Leon sambil tersenyum. Stanley melakukan apa yang dia lakukan demi karyawan di bawahnya, membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemimpin yang langka dan beretika. Sikap seperti itulah yang membuat Leon dihormati. Ketika Ariel melihat Leon menyetujuinya dengan sukarela, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Kalau boleh, Tuan Wolf, kata Stanley, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya telah bekerja dengan perusahaan tersebut selama hampir 10 tahun,
dan saya telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan pesat perusahaan tersebut dalam 2 tahun terakhir. Meskipun saya tidak mampu dalam banyak hal, saya masih memiliki pengalaman dalam produksi dan pemurnian kosmetik. Stanley kemudian melanjutkan, dengan agak ragu-ragu, saya telah melakukan penelitian yang cermat dan menemukan bahwa penggabungan bahan mentah akan berjalan lebih lancar selama beberapa zat yang mendukung proses tersebut ditambahkan selama penghalusan. Efisiensi pemurnian juga dapat ditingkatkan. Selain itu, banyak kosmetik kelas atas di pasaran yang mempopulerkan kosmetik. Saya pikir menambahkan beberapa ramuan tidak hanya akan menguntungkan efisiensi ekstraksi tetapi juga meningkatkan efek kosmetik. Kosmeutikal, itu saran yang bagus, setidaknya ini layak untuk dicoba, mata Leon berbinar. Dia mempunyai beberapa ide berani setelah diingatkan oleh Stanley. Sejujurnya, Tuan Wolf, itu semua hanyalah ide, dan saya belum mencobanya. Lagi pula, kegagalan mungkin menyebabkan perusahaan menderita kerugian besar. Stanley menggaruk kepalanya karena malu. Dia bukan bagian dari tim penelitian dan pengembangan perusahaan, dan dia jauh dari definisi profesional dalam banyak aspek. Ia hanya menyimpulkan beberapa ide berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun tanpa benar-benar mengetahui apakah ide tersebut efektif atau tidak. Tidak perlu khawatir. Serahkan hal-hal praktis itu padaku, aku punya cara, Leon tersenyum. Setelah bergabung dengan perusahaan Anne Stanley, sementara itu memiliki banyak pengalaman dengan seluruh proses produksi kosmetik. Jika Leon bergabung dengan Stanley dan memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk saling melengkapi. Apakah kamu gila, Leon? Jika perusahaan ingin melakukan suatu inovasi, perlu melalui analisis yang cermat dan departemen D prosesnya sendiri akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Itu bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan, tidak bisa mencobanya begitu saja, Ariel. Memelototi Leon dengan marah dan merasa tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Saya tidak gila. Leon membalas bab 204, jangan khawatir. Saya cukup yakin tentang hal ini, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Nona Yang telah memberi saya banyak wewenang atas masalah ini, dan saya memiliki keputusan akhir mengenai produk grup Week, karena dia menaruh kepercayaannya padaku, aku harus memenuhi harapannya, Leon tersenyum penuh semangat. Meskipun Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan dipenuhi oleh para profesional, mereka adalah karyawan yang dimanjakan dan hanya duduk di kantor sepanjang hari, tidak ada harapan untuk mengandalkan mereka untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk hal-hal yang penting, dan mengandalkan Stanley yang berpengalaman akan jauh lebih baik. Lebih penting lagi, Leon memiliki keyakinan penuh pada keterampilan medisnya, dan satu-satunya kekurangannya saat ini adalah pemahaman tentang berbagai aspek produk. Stanley adalah orang yang tepat untuk melengkapi dia dalam bidang di mana dia tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan. Kamu terlalu banyak membaca pernyataan Iris. Saya menyerah. Ariel mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka bahwa orang awam seperti Leon akan mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi penyulingan atau memproduksi kosmetik yang lebih baik, terutama ketika dia baru saja bergabung dengan perusahaan tersebut belum lama ini. Itu sungguh tidak realistis. Namun, Ariel memutuskan bahwa dia sebaiknya membiarkan Leon melakukan apa yang diinginkannya dan mencobanya. Lagi pula, Leon akan menyerah jika dia akhirnya menemui jalan buntu. Yang harus dia lakukan hanyalah tetap berada di sisi Leon setiap saat dan mencegah Leon menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Tuan Wallace, mari kita kembali ke bengkel untuk melihat lagi. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa menjelaskan semuanya kepada saya secara detail dan berbagi ide Anda dengan saya juga, kata Leon sambil tersenyum. Mereka bertiga kemudian mengenakan pakaian kamar bersih dan kembali ke bengkel. Sore hari berlalu dengan Leon dan Ariel menghabiskan seluruh waktunya di bengkel. Dengan penjelasan rinci Stanley, Leon secara bertahap memiliki gambaran kasar tentang bagaimana menyelesaikan situasi tersebut. Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah mempraktikkan ide tersebut. Setelah meninggalkan bengkel, Leon dan Ariel berjalan menuju tempat parkir. Apakah kamu sudah gila? Leon, Anda setuju untuk membantu memecahkan masalah bonus kinerja karyawan dan Anda akan mengembangkan kosmetik. Apakah kamu sedang dalam misi untuk membuat Ashwin kesal? Seorang Ril menatap Leon dengan marah. Masalah pertama terkait dengan bahan mentah, sedangkan masalah lainnya terkait dengan produksi. Keduanya berada di bawah lingkup Ashwin. Dengan mengambil inisiatif untuk ikut campur tanpa mendapat izin Ashwin, Leon praktis menantang otoritas Ashwin. Hampir bisa dipastikan Ashwin akan meledak marah setelah mengetahui apa yang terjadi. Saya hanya ingin membantu karyawan tingkat bawah.
Bukan niat saya untuk menyinggung Ashwin dengan sengaja, dan saya tidak memiliki kendali atas dia jika dia salah memahami niat saya. Leon mengangkat bahu. Ashwin adalah saingannya dalam cinta dan mereka adalah musuh satu sama lain. Setelah apa yang terjadi di pesta malam sebelumnya, Ashwin mungkin sudah sangat membencinya. Ashwin mungkin masih menyimpan dendam menentangnya terlepas dari apakah dia memprovokasi Ashwin atau tidak. Jadi dalam hal ini, tidak ada alasan untuk takutlah pada Ashwin. Aku tahu maksudmu baik. Tapi Ariel menolak untuk melanjutkan dan menunjukkan keinginan untuk terus membujuk Le. Tidak ada tapi jujur saja, efisiensi penyulingan dan bonus saling terkait. Selama efisiensinya bisa, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dalam hal ini. Saya akan melakukan apa yang saya katakan dan saya tidak akan menyerah begitu saja, Leon berkata dengan tegas. Alasan mengapa bonus kinerja karyawan tingkat bawah dikurangi setengahnya adalah karena sumber bahan baku baru tidak sebaik bahan baku sebelumnya, sehingga menyebabkan penurunan efisiensi penyempurnaan. Bab 205 Jika sumber bahan mentah baru dapat dimurnikan dengan lebih baik dan kembali ke level sebelumnya, setiap orang akan mendapatkan bonus kinerja sekali lagi. Selain itu, keberhasilan produksi kosmetik dengan efek yang lebih baik akan meningkatkan kualitas produk grup Elegante, dan produk kelas menengah hingga atas menjadi produk mewah kelas 1. Ketika pendapatan perusahaan meningkat, gaji dan tunjangan karyawan juga akan meningkat, sehingga membunuh dua burung dengan satu batu. Anda mungkin benar, tetapi sangat sulit untuk meningkatkan efisiensi penyulingan dan mengembangkan kosmetik ini. Tepatnya, mengatakan bahwa itu sangat sulit adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Ini hampir mustahil dilakukan kecuali ada keajaiban, Ariel berkata dengan tidak senang. Dia merasa berbicara dengannya seperti berbicara dengan tembok batu bata, dan tidak ada kata-katanya yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas kepadanya. Bagaimana Anda tahu bahwa tidak akan ada keajaiban jika Anda tidak mencobanya? Jangan khawatir, saya sangat yakin akan hal ini, dan saya jamin tidak akan ada masalah. Leon memotretnya dan berkata dengan percaya diri. Jika merek lain dapat mengembangkan produk kosmetik, tidak ada alasan mengapa Elegante Group tidak dapat mengembangkannya. Terutama mengingat keterampilan medisnya yang luar biasa. Penjelasan rinci Stanley sebelumnya mencerahkan dalam banyak aspek, dan kepercayaan dirinya semakin bertambah. Apakah kamu sejujurnya berpikir aku akan mempercayaimu? Kamu bermimpi terlalu besar, Ariel menegurnya dengan sedikit marah. Mari kita tunggu dan lihat apakah kamu tidak percaya padaku. Leon mengangkat bahu dan naik ke sepeda motornya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memberimu pelajaran yang bagus karena membuang-buang waktuku. Ariel marah, lalu masuk ke mobil dan duduk di belakang Leon, dan keduanya meninggalkan pabrik bersama. Sepulang kerja, Leon mengendarai sepeda motornya menuju toko jamu terbesar dan membeli banyak obat dalam tas. Dia sedang bersiap untuk mengembangkan beberapa produk kosmetik, dan herbal merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Namun kebutuhannya tidak banyak dan hanya membeli jamu tertentu karena masih dalam tahap percobaan. Begitu dia berhasil dalam membuat kosmetik, perusahaan harus membeli jamu dalam jumlah besar. Kalau soal itu, dia bisa dengan mudah mendapatkannya dari Sir. Setiap detail dipikirkan dalam pikirannya. Dia melakukan banyak hal untuk Iris, kembali ke Dragon by Villas. Iris sudah ada di rumah ketika Leon kembali. Saat melihat banyak barang di berbagai tas, Iris bertanya-tanya, apa isi tas itu? Leon, oh, ini, hanya beberapa ramuan, kata Leon singkat. Iris memikirkan apa yang dia katakan dan segera menyadari apa yang dia bicarakan. Leon, Ariel sudah memberitahuku tentang rencana gandamu untuk meningkatkan efisiensi pemurnian bahan mentah, selain penelitian dan pengembangan kosmetik. Apakah kamu serius tentang ini? Rupanya perkiraannya agak aneh. Sebagai presiden perusahaan, dia sangat menyadari betapa sulitnya kedua hal tersebut, dan dia juga tahu bahwa itu adalah tugas yang hampir mustahil. Ketika dia pertama kali mendengar dari Ariel, dia mengira Leon hanya mengatakan itu sambil lalu. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Leon akan bertekad untuk mewujudkannya, dia hanya akan mendapat masalah jika dia mulai melakukannya. Tentu saja, kenapa aku tidak serius? Saya bukan tipe orang yang berbicara tanpa berpikir, kata Leon dengan tegas. Dia berpikir dalam hati, sejujurnya, aku hanya bekerja sekeras ini untukmu, bukan untuk perusahaan. Kamu sebaiknya melupakannya saja. Ini terlalu sulit, serahkan pada mereka yang berada di Departemen Litbang untuk melakukan penelitian. Anda juga orang yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Wick Group. Ini adalah tugas tersendiri.
jadi sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakan usahamu untuk hal lain. Bab 206. Setelah mengatakan itu, Iris berhenti sejenak dan menambahkan, saya tahu Anda melakukan ini untuk membantu beberapa karyawan tingkat bawah, jadi izinkan saya memberikan saran. Saya akan berbicara dengan Tuan Mercer nanti dan memintanya untuk menurunkan standar kapasitas produksi pabrik sehingga bonus kinerja tidak terpengaruh. Tidak, Iris, aku tahu topik bahan mentah telah banyak meresahkanmu. Sekalipun standar kapasitas produksi diturunkan, hal ini merupakan solusi penghentian kesenjangan yang tidak mengatasi akar permasalahan. Aku ingin berbagi bebanmu, kata Leon, mengumpulkan keberaniannya. Kamu, Iris tertegun, dan kehangatan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Benar dugaan Leon kan, masalah bahan mentah memang merupakan salah satu masalahnya yang terus-menerus. Pesatnya perkembangan perusahaan dalam 2 tahun terakhir, ditambah dengan kurangnya pasokan bahan baku, membuatnya tidak punya pilihan selain membiarkan Ashwin melakukan perjalanan bisnis untuk mencari mitra baru yang dapat menyediakan bahan baku tersebut. Dia tahu bahwa kualitas persediaan barunya tidak sebaik itu, tapi dia pasrah dan hanya mengertakkan gigi dan menerimanya. Tentu saja, jika Leon mampu meningkatkan efisiensi pemurnian bahan mentah baru tersebut atau mengembangkan kosmetik yang memiliki efek lebih baik, kekhawatirannya akan teratasi sepenuhnya. Leon, ini adalah 2 usaha yang sangat sulit. Apa kamu yakin? Hati Iris tergerak. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruh harapannya pada Leon. Saya cukup percaya diri. Aku akan melakukan yang terbaik, Leon meyakinkan setelah beberapa keraguan. Dia sangat percaya diri di depan Ariel tetapi merasa agak sulit untuk meniru tingkat kepercayaan yang sama dengan Iris. Lagi pula, dia akan malu menghadapi Iris di masa depan jika usahanya gagal. Membodohi dirinya sendiri di depan wanita yang dicintainya adalah sesuatu yang ingin dia hindari dengan cara apapun. Oke, kalau begitu lakukan yang terbaik. Jika Anda berhasil, Anda akan memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan akan mendapat imbalan yang baik, Iris berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa peluang suksesnya sangat kecil, jadi dia tidak melakukannya menganggap kata-katanya terlalu serius. Hadiah? Hadiah apa? Apakah itu seperti saat kamu setuju untuk pergi jalan-jalan bersamaku di Gunung Miss Cloud selama 2 hari? Leon tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Dia begitu penuh semangat sehingga orang mungkin mengira dia baru saja menggunakan narkoba. Dalam mimpimu, setelah mengingat apa yang terjadi di Gunung Miss Cloud, wajah cantik Iris memerah dalam sekejap. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Leon membantunya menyembuhkan cedera kakinya di Gunung Miss Cloud, selain membawanya naik dan turun gunung. Dia melakukan kontak intim dengan hampir setiap area tubuhnya. Jika hal serupa terjadi, dia takut memikirkan seberapa jauh Leon akan melangkah bersamanya. Intinya, kita akan bicara setelah kamu berhasil. Jika Anda tidak berhasil, sebaiknya lupakan saja. Iris mendengus pelan, lalu berbalik dan pergi dengan tenang. Saya masih punya kesempatan, mata Leon berbinar, dan hatinya dipenuhi motivasi. Setelah makan malam, Leon meninggalkan villa dan pergi ke puncak gunung dan keluar kembali. Dia mengeluarkan tablet batu giok untuk mengaktifkan formasi dan kemudian menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam tubuhnya. Setelah selesai, dia turun gunung dan kembali ke rumah untuk tidur. Keesokan paginya, Leon mendaki gunung pada dini hari. Udara di puncak sangat segar, dan tumbuhan yang dipenuhi energi ditutupi dengan tetesan kecil embun, dan itulah yang diinginkan Leon. Setelah semalaman diberi nutrisi oleh lingkaran konvergensi energi, embun pagi menyerap energi spiritual langit dan bumi, membuat tetesan embun terlihat sangat murni. Bab 207. Jika embun pagi yang mengandung energi ditambahkan ke bahan mentah kosmetik, itu akan sangat meningkatkan efek kosmetik yang dihasilkan dan mendorong penggabungan bahan mentah yang lebih baik. Lihatlah, keindahan alam. Leon mengumpulkan embun pagi ke dalam sebuah wadah. Karena energi spiritual yang dihasilkan pada malam hari telah diserap oleh embun pagi dan tidak ada energi spiritual tambahan yang bisa dia saring, dia tidak punya pilihan selain kembali turun gunung. Kembali ke perusahaan, Michael sedang mengobrol hangat dengan kantor Ashwin. Ashwin kebetulan adalah penanggung jawab pengadaan bahan mentah, serta produksi dan pemrosesan, dan manajer pabrik Guido Boyd adalah bawahannya. Leon tinggal di pabrik sepanjang hari kemarin, di mana dia mengumumkan rencananya untuk meningkatkan efisiensi penyulingan serta mengembangkan beberapa produk kosmetik.
Guido menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan melaporkannya kepada Ashwin sesegera mungkin. Ashwin hampir meledak setelah mendengar itu. Dia tahu bahwa Iris telah mempercayakan Leon untuk kerja sama yang melibatkan Week Group, dan meskipun Leon menyebabkan masalah dengan kedok memasok produk, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggung semuanya meskipun dia sangat kesal dengan tindakan Leon. Leon sangat percaya diri, bahan mentah dan produksi semuanya berada di bawah yurisdiksi Anda. Dengan bertindak semena-mena tanpa izinmu, dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak menghormatimu sama sekali, Michael berkata dengan marah. Leon terkutuk itu, aku terlalu meremehkannya sebelumnya. Dia mengandalkan sedikit otoritas yang diberikan Miss Yang padanya untuk menyabotase upaya saya dalam mencari bahan mentah dan mengawasi produksi. Dia orang yang cukup ambisius, dan tampaknya bagi saya bahwa dia mencoba menciptakan peluang untuk menggantikan saya. Ashwin membanting tangannya ke atas meja dan berdiri. Ekspresinya paling jelek yang pernah ada. Lagi pula, dia baru saja kemarin berdiskusi dengan Michael tentang rencana mengutak-atik pasokan produk dan menyulitkan Leon. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Leon akan menyerang balik sebelum dia bisa melakukannya melepaskan serangan pertamanya. Siapapun bisa membayangkan penderitaan di hatinya. Tuan Mercer, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahan mentah selalu menjadi sesuatu yang dirindukan Nona Yang. Jika Leon benar-benar mampu meningkatkan efisiensi pemurnian, memecahkan masalah tersembunyi dari bahan mentah ini, atau bahkan mengembangkan kosmetik yang lebih baik, saya yakin dia akan lebih menghargainya. Michael berbicara dengan ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa Iris paling mengkhawatirkan kedua masalah itu saat ini. Jika Leon mampu menyelesaikan salah satu dari masalah itu, posisinya di hati Iris mungkin akan semakin kokoh, mungkin sampai berada di atas Ashwin. Itu tidak akan terjadi, kedua masalah tersebut sangat sulit untuk ditangani. Dia tidak mungkin menyelesaikannya dengan mudah dan Departemen D yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Anda mengharapkan dia berhasil ketika dia berada di universitas yang berkualitas rendah? Ashwin mendengus dingin. Anda mungkin benar, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Dia punya pendukung di Ariel juga. Meski dia tidak percaya Leon mampu menyelesaikan kedua tugas tersebut, dia masih bisa berkembang. Itu bukanlah hal yang baik bagi Ashwin. Itu adalah kekhawatiran yang sah. Kita harus tetap waspada. Ashwin merenung sejenak dan segera mencapai pertemuan tingkat dalam waktu setengah jam. Mungkin Anda bisa memberitahu Direktur Departemen Litbang dan memintanya untuk mengajukan mosi pada pertemuan tersebut untuk menghentikan campur tangan Leon. Bab 208. Ashwin kemudian melanjutkan, saya akan menghubungi beberapa eksekutif senior dan meminta mereka mencoba bekerja sama dengan Departemen Litbang untuk memberikan tekanan pada Leon. Selama pertemuan, kita semua akan bekerja sama untuk menghentikan Leon agar tidak melakukan apapun. Kena kau. Michael mengangguk dan melangkah keluar kantor. Di sisi lain, Leon dan Ariel hendak berangkat ke pabrik, namun ketika mereka mendengar kabar bahwa Iris sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi, mereka memutuskan untuk mengesampingkan rencana mereka dan berjalan ke ruang pertemuan bersama. Para eksekutif perusahaan sudah berada di dalam ruang rapat ketika Leon dan Ariel tiba. Pada saat itu, suara sepatu hak terdengar dan Iris masuk ke ruang konferensi bersama sekretarisnya Gracia. Ruang pertemuan yang awalnya berisik segera menjadi sunyi ketika Iris pergi ke kursi utama dan duduk. Karena ini pertemuan rutin kita, saya ingin semua departemen mempresentasikan laporan kemajuan bulan lalu dan laporan bisnis. Anda juga dapat menyampaikan masalah apapun yang mungkin Anda miliki, kata Iris acuh tak acuh, ekspresinya sedingin dan setenang biasanya. Nona Yang, mungkin saya bisa mewakili Departemen Keuangan untuk memulai. Seorang wanita muda berusia 35 hingga 36 tahun yang cerdas berdiri. Dia adalah Direktur Departemen Keuangan perusahaan, dan dia memulai pertemuan dengan memberikan penjelasan rinci tentang pengeluaran keuangan bulan sebelumnya. Setelah laporan Departemen Keuangan selesai, Direktur Departemen lain berdiri satu demi satu dan melaporkan kemajuan mereka kepada Iris satu persatu sebelum merangkum semuanya. Leon adalah orang awam, dan semua yang disajikan di sana tidak ada hubungannya dengan dia. Mendengarkan mereka seperti mendengarkan ceramah dalam bahasa asing, dan akhirnya dia tertidur. Jika Iris tidak secara khusus memintanya untuk menghadiri pertemuan karena keinginan untuk melatihnya, hal terakhir yang dia inginkan adalah mengikuti semuanya. Beberapa waktu kemudian, pertemuan itu akhirnya berakhir. Baiklah, rapat hari ini akan berakhir di sini kecuali ada yang ingin menambahkan hal lain, Iris mengumumkan.
Setelah melihat waktunya tepat, Ashwin diam-diam mengedipkan mata kepada para eksekutif senior. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Nona Yang, saya mendengar bahwa Anda telah mempercayakan Tuan Wolf dengan tanggung jawab penuh atas kerjasama antara perusahaan kami dan Wick Group. Bolehkah saya bertanya apakah itu benar? Salah satu eksekutif berdiri dan bertanya. Itu benar. Iris mengangguk. Kami harap Anda dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini. Nona Yang, Grup Wick saat ini adalah klien terbesar perusahaan kami, dan Tuan Wolf hanyalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Tampaknya tidak pantas bagi Anda untuk mempercayakan klien penting seperti itu kepada pemula seperti dia, terutama karena dia sepenuhnya bertanggung jawab atas segalanya, eksekutif tersebut menyampaikan kekhawatirannya. Saya setuju, selain mendatangkan rookie, dia juga tidak memiliki kredensial yang relevan. Saya rasa Anda agak gegabah menugaskan tugas sepenting itu kepadanya, dan kami yakin Anda harus mengulanginya. Banyak eksekutif senior yang menyuarakan pendapat mereka dan merasa bahwa pengaturan Iris tidak tepat. Bagaimanapun, kerjasama itu berkaitan dengan masa depan dan perkembangan perusahaan. Leon hanyalah seorang sekretaris kecil apalagi seorang awam dan itu membuatnya hampir mustahil baginya untuk memiliki kemampuan untuk mengemban tugas penting seperti itu. Cukup. Saya sadar bahwa Leon kurang dalam kemampuannya, dan agak menuntut baginya untuk mengambil cuti. Tapi, semua orang membeku dan saling memandang. Posisi Ariel di perusahaan itu beberapa tingkat lebih tinggi dari Leon, dan tidak ada satupun eksekutif keberatan di sana. Bab 209 melihat semua orang terdiam. Ashwin tidak punya pilihan selain angkat bicara. Miss Yang, kami percaya pada kemampuan Miss Summers tanpa keraguan. Tapi, Iris, bagaimanapun memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apapun, aku tidak ingin mendengar apapun kecuali Leonlah yang mendapatkan kontrak dengan Wick Group, jadi masuk akal jika kerjasama ini harus dipercayakan kepadanya. Intinya begini, saya sudah mengambil keputusan dan semua diskusi mengenai masalah ini akan berakhir. Di sini, Iris membanting meja dan membuat keputusan akhir. Baiklah, ekspresi Ashwin menjadi masam dan dia merosot ke belakang dengan agak malu. Dia awalnya berencana untuk bergandengan tangan dengan beberapa eksekutif untuk memberikan tekanan pada Leon dan berusaha memaksa Leon melepaskan otoritas itu. Dia tidak menyangka bahwa Iris akan menghargai Leon lebih dari yang dia bayangkan, bahkan sampai memberikan segalanya untuk membela Leon dan menyia-nyiakan semua usaha Ashwin. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah, jadi dia diam-diam menatap George Proctor, Direktur Departemen Penelitian dan Pengembangan. George adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dengan tubuh gemuk sedang. Dia tampak seperti tipe pria yang terbiasa menjalani kehidupan mewah. Nona Yang, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan. George berdiri, dengan perutnya yang menonjol keluar. Ya, Tuan Proctor. Apa itu? Iris bertanya. Nona Yang, saya tidak keberatan atas keputusan Anda untuk membiarkan Tuan Wolf memiliki wewenang penuh atas jatah kerjasama dengan Grup Wick. Namun, tidak ada hal baik yang bisa dilakukan tanpa adanya aturan dan regulasi. Saya mendengar bahwa Tuan Wolf pergi ke pabrik dan campur tangan dalam produksi dan pekerjaan departemen kami bekerja dengan kedok memasok produk. Perilaku ini tidak etis, Anda harus membela orang-orang di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nona Yang, George mengeluh. Dia mengedipkan mata kecilnya seolah dia menderita penghinaan terburuk. Tentang itu, kerutan muncul di wajah cantik Iris. Dia tahu tentang rencana Leon untuk meningkatkan efisiensi penyulingan dan mengembangkan kosmetik, dan keterlibatannya dalam hal-hal yang bukan tanggung jawabnya dapat dianggap melampaui wewenangnya. Semuanya akan baik-baik saja dan keren jika orang-orang di Departemen Penelitian dan Pengembangan menutup mata terhadap hal itu. Tetapi sayangnya, direktur memutuskan untuk mengeluh tentang hal itu kepadanya. Akibatnya, Iris berada dalam posisi yang sulit. Leon berdiri dan berkata, Tuan Proctor, saya tahu bahwa perilaku saya mungkin tidak pantas dan saya sangat meminta maaf kepada semua orang di Departemen Litbang. Namun, kami semua bekerja di perusahaan yang sama, dan saya yakin penelitian dan pengembangan kosmetik secara intrinsik terkait dengan keuntungan perusahaan. Secara keseluruhan, sepertinya tidak ada konflik apapun mengingat tujuan kami ada di sana adalah sama. Apa maksudmu tidak ada konflik? George membalas. Pertama-tama, Anda memikul tanggung jawab yang besar sebagai penanggung jawab kerjasama dengan Wick Group. Sudah banyak hal penting yang harus Anda lakukan, namun Anda mencampuri urusan departemen lain.
Tindakan seperti itu sama saja dengan melalaikan tugas kedua. George menambahkan, mencampuri urusan departemen penelitian dan pengembangan tidak ada bedanya dengan mempertanyakan kemampuan kita. Anda menyiratkan bahwa orang-orang di departemen kami tidak kompeten. Departemen Penelitian dan Pengembangan Grup Elegante adalah tempat para karyawan dibayar. Dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ariel tidak senang mendengarnya. Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda, Tuan Proctor. Jika saya ingat dengan benar, Miss Yang menyetujui sejumlah besar dana penelitian dan pengembangan sejak hari itu. Bab 210, sudah berapa lama sejak itu tanpa ada tanda-tanda kemajuan atau pembaruan dari pihak Anda? Apakah Anda mencoba menghentikan orang lain agar berhasil dalam hal yang gagal Anda lakukan? Itu logika putus asa yang kamu punya. Beraninya kamu melontarkan tuduhan seperti itu? Siapa bilang Departemen Litbang kita tidak menunjukkan hasil? Kami telah membuat terobosan sejak pendanaan disetujui dan kami akan segera dapat mengembangkan kosmetik kelas atas. George menjadi merah karena ucapan Ariel. Seberapa cepat? Sebulan? Tahun? Ariel mendengus. George kesal, tidak akan memakan waktu lama. Saya dapat memberi Anda jaminan bahwa Departemen Litbang kami akan mampu meluncurkan 3 produk kosmetik berbeda dalam waktu seminggu. Seminggu. Benar-benar semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Departemen Penelitian dan Pengembangan pada akhirnya akan mempunyai sesuatu untuk ditunjukkan setelah berbulan-bulan tanpa pencapaian sama sekali. Itu berita bagus. Saya tidak menyangka Tuan Proctor akan memberikan wahyu sebesar itu begitu saja. Memang, perusahaan kami saat ini berfokus pada spektrum kosmetik kelas menengah yang lebih tinggi. Namun jika penelitian kami membantu kami memproduksi kosmetik yang berfungsi lebih baik, kami mungkin bisa menembus pasar kelas atas. Bukan itu saja, saluran penjualan yang dikendalikan oleh Wick Group awalnya adalah pasar kosmetik kelas atas. Ketika perusahaan kami mencapai standar tersebut, kami akan memiliki potensi yang tidak terbatas di masa depan dan pengembangan. Semua orang sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada George dan memuji mereka. Setelah mendengar pujian semua orang, George tersenyum puas dan bahkan lebih bangga lagi sambil membusungkan perutnya. Jika Anda tidak percaya, saya akan menyampaikan pesan tertulis saya bahwa Departemen Litbang kami akan meluncurkan kosmetik dalam waktu seminggu. Saya adalah orang yang menepati janji saya, George kemudian melanjutkan. Namun, saya punya permintaan. Tuan Wolf tidak boleh ikut campur dalam urusan Departemen Penelitian dan Pengembangan kita. Kami tidak membutuhkan orang awam untuk memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Ini, Iris mulai merasa yakin. Mengembangkan produk kosmetik kelas atas dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, dan hal ini merupakan sesuatu yang selalu ingin ia lakukan. Namun, dia sudah berjanji pada Leon bahwa dia akan membiarkan Leon mencoba yang terbaik, yang akan membuat suasana menjadi canggung antara dia dan Leon jika dia melakukannya mundur dari janjinya. Ashwin praktis tersenyum gembira saat melihat adegan itu. Dia sangat menyadari pentingnya kosmetik kelas atas bagi perkembangan perusahaan, dan dia yakin Iris pada akhirnya akan datang untuk berkompromi. Hasilnya seperti yang diharapkan Ashwin. Iris ragu-ragu sejenak dan mengalihkan pandangannya ke Leon. Leon, karena Departemen Litbang telah mencapai hasil yang baik, mungkin Anda bisa menyerahkannya pada mereka, Iris bertanya dengan sedikit ragu. Dibandingkan dengan para profesional di departemen itu, dia merasa akan sulit untuk mengandalkan Leon dan dia tidak ingin Leon menyia-nyiakan energinya dengan sia-sia. Tidak, meluncurkan 3 produk kosmetik berbeda dalam seminggu tidaklah cukup, Nona Yang. Saya jamin saya akan melakukannya. Kembangkan setidaknya 10 kosmetik berbeda dalam jangka waktu yang sama, Leon berkata dengan tulus. Nafas terengah-engah terdengar begitu Leon membuat pernyataan itu. Semua orang kaget dan saya. 10 kosmetik dalam 1 minggu, Tuan Wolf. Apakah menurut Anda ini permainan anak-anak? Kamu tidak mungkin serius. Tepat, sangat sulit bagi perusahaan untuk mengembangkan produk baru karena hal tersebut memerlukan kehati-hatian dan eksperimen yang berulang-ulang. Ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Apakah akan membunuhmu jika tidak menggertak dan menyombongkan diri? Tuan Wolf, semua orang menyuarakan pendapat mereka dan mengejek Leon sambil memandangnya dengan jijik.